Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Fatur Rahman, NRP 22 2019 254. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Pratama dengan NRP 22 2019 265. Eksplorasi hulu migas untuk ketahanan energi. Sebagai negara besar, Indonesia membutuhkan banyak energi untuk menjalankan roda perekonomian yang saat ini minyak dan gas bumi atau minyak masih menjadi sumber energi utama Republik ini. Namun, masalahnya gas yang dihasilkan di dalam negeri tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Pasalnya, konsumsi tren migas cenderung terus meningkat 1.411.000 barel pada 2010 menjadi 1.652.000 barel per hari pada 2017. Sementara produksinya terus menurun dari 945.000 barel pada 2010 menjadi 800.000 barel tahun 2017. Kita pun patut waspada, diproyeksi kebutuhan minyak akan melonjak tinggi pada tahun 2025 hingga 2050. Kondisi serupa dialami oleh gas. Pasokan gas masih besar, produksinya kian menurun dari 8.857 mmscfd pada 2017 menjadi 7.621 mmscfd pada 2017. Diprediksikan kebutuhan gas di Indonesia juga akan naik 3 kali lipat pada 2025 hingga 2050. Lantas harus bagaimana? Nah, beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah merencanakan kebijakan B30 di Indonesia mulai Januari 2020. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu B30? B30 adalah campuran dari biodiesel dan solar. Nah, apa sih itu biofuel? Biofuel adalah minyak nabati yang berasal dari kelapa sawit. Nah, B30 berarti campuran dari biodiesel 30% dan 70%-nya itu solar. Selain B30, ada juga loh B20 dan B40 yang berarti campuran 20% biodiesel dan 80% solar untuk B20, dan B40 berarti 40% merupakan campur biodiesel dan 60% merupakan solar. Nah, biodiesel itu sendiri merupakan bahan bakar nabati yang dapat digunakan sebagai energi alternatif bagi kendaraan berbahan bakar jenis diesel atau solar. Biodiesel umumnya dibuat melalui reaksi metanolisis atau transesterifikasi antara minyak nabati dengan metanol yang dibantu katalisa basa. Rumah tangga di pedesaan merupakan salah satu sektor pemakaian energi terbesar yang berasal dari minyak tanah dan kayu bakar. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak secara bertahap telah menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaan minyak tanah di berbagai daerah pedesaan, sehingga menambah beban hidup masyarakat kecil. Sementara program konversi BBM ke gas belum berjalan dengan optimal. Di sisi lain, masyarakat di pedesaan masih mengandalkan kayu sebagai alternatif bahan bakar. Untuk rumah tangga, padahal dominasi kayu sebagai bahan bakar utama ini lambat laun akan mengancam kelestarian hutan. Karena di hutanlah masyarakat desa biasa mengambil kayu. Hal tersebut mendorong pemikiran akan perlunya pencarian sumber-sumber energi alternatif terbaru agar kebutuhan bahan bakar dapat dipenuhi tanpa merusak lingkungan Indonesia sebagai negara agraris yang beriklim tropis. Memiliki sumber daya pertanian dan peternakan yang cukup besar, tanpa disadari produk-produk pertanian dan peternakan tersebut menghasilkan hasil samping yang belum banyak mendapat perhatian, dianggap sebagai sampah yang tidak manfaat. Padahal dari limbah pertanian dan peternakan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan limbah peternakan sebagai sumber bahan bakar dengan menggunakan teknologi biogas. Geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas-gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan di dalam ceret ini disebut konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti ini.
Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumber-sumber produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi. Zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas di wilayah permukaan zat cair. Panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas. Karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkaran pemuaian uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Nah, uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik tenaga dan uap panas digunakan untuk memutar bila-bila turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Kemudian, muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan karena dengan pengolahan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Nah, keunggulan dari energi panas bumi, sumber energi yang terbarukan yang dapat diandalkan dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi, dan juga energi panas bumi tidak mengeluarkan emisi gas-gas dari rumah kaca. Nah, untuk Chevron adalah penghasil energi panas bumi terbesar di dunia. Operasi panas bumi Chevron di Indonesia dan Filipina saat ini mempunyai kapasitas untuk memberikan 1.200 MW energi panas bumi yang bersih, andal, dan terbarukan. Kapasitas ini cukup untuk jutaan manusia di Indonesia dan Filipina. Sumber-sumber panas bumi merupakan sumber energi yang penting yang belum banyak dimanfaatkan, sementara Chevron terus mencari potensi pengembangan panas bumi. Saat ini Chevron terdepan dalam menghasilkan energi bersih dan terbarukan bagi masyarakat. Alasan migas tidak termasuk energi terbarukan. Ketahanan energi merupakan salah satu faktor penting ketahanan nasional, sehingga wajar jika Lembaga Ketahanan Nasional memberikan sinyal kepada pemerintah bahwa cadangan bahan bakar minyak di Indonesia yang rata-rata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selama 20 hari saja. Dengan ketahanan energi, jika ketahanan energi itu dibandingkan dengan negara Singapura, angka tersebut jauh di bawah cadangan minyak Singapura yang mencapai 120 hari dan Jepang 107 hari. Ini adalah beberapa faktor penyebab. Yang pertama, ketahanan iptek di Indonesia yang masih rendah. Penguasaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi migas saat ini masih belum memadai. Agar Indonesia dapat menjadi negara yang memiliki ketahanan energi yang berdaulat, energi pakai hampir semua kontraktor-kontraktor migas di Indonesia menggunakan teknologi asing. Yang
Kedua, bagian hasil dari sektor pengembangan migas belum adil. Saat ini Indonesia beroperasi beberapa kontraktor minyak asing. Para kontraktor asing itu menguasai 65% atau 329 blok migas, sedangkan perusahaan nasional hanya menguasai 240,74 dan selebihnya adalah patungan antara perusahaan asing dan perusahaan nasional. Nah, siapa sih stakeholdernya? Stakeholdernya adalah pemerintah, masyarakat, dan perusahaan-perusahaan BUMS atau BUMN yang terkait dengan ketahanan energi, salah satunya perusahaan migas. Yang harus diperbaiki dari ketahanan energi migas, yang pertama, menata ulang sistem pengelolaan ladang minyak dengan meninjau kembali undang-undang dan kontrak-kontrak pengelolaan ladang-ladang minyak kita. Jika dirasa tidak menguntungkan untuk Indonesia, kalau perlu izin pengelolaan ladang minyak di kontrak asing tidak diperpanjang lagi demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan penguasaan iptek yang bertumpu kepada ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, karena iptek adalah kunci keberhasilan ketahanan energi. Nah, yang ketiga, meningkatkan komitmen mengembangkan yang ramah lingkungan sebagai bahan bakar fosil, karena kedepannya cadangan energi fosil itu berkurang. Kesimpulannya adalah penguatan ketahanan energi dapat dimaksimalkan antara lain melalui penghematan energi dan penggunaan energi terbarukan maupun energi tidak terbarukan yang diproses supaya ramah lingkungan. Ketahanan energi migas di Indonesia belum dinyalakan. Ketahanan energi migas berkelanjutan karena belum sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan. Sekian dari kami, jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah, rajin cuci tangan, dan di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.